Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, yang terhormat Hakim Tinggi dan Hakim Hedhoc tingkat banding, yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, dan yang kami hormati pula seluruh Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya, para pejabat struktural fungsional karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang berbahagia. Acara pembinaan penguatan fakta integritas pada wilayah hukum Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat hari ini, Senin 3 Oktober 2022 dimulai. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara ini marilah kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung. Hadirin dimohon berdiri.
Ikrar 8 nilai utama Mahkamah Agung. Nilai utama Mahkamah Agung. 8 nilai utama Mahkamah Agung. 1. Kemandirian. 1. Kemandirian. 2. Integritas. 3. Kejujuran. 3. Kejujuran. 4. Akuntabilitas. 4. Akuntabilitas. 5. Responsibilitas. 5. Responsibilitas. 6. Keterbukaan. 6. Keterbukaan. 7. Ketidakberpihakan. 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Lalu Abdurrahman Nurdin SH.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa, membacakan puja Allah Subhanahu wa taala menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyama wa quna sujudana wa qudana wa tadarruana wa tahsana dabuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Yang Mulia Bapak Dr. HAS Pujo Harsoyo SH.M. kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, para hakim tinggi Nusa Tenggara Barat, dan seluruh jajaran pengadilan tinggi dan pengadilan negeri sewilayah Nusa Tenggara Barat. Hari ini kita bersama-sama berada di ruang Zoom, ya, tentu dengan mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua hidayah, inayah dan inayahnya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Demikian pula tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi pagi kita bersama-sama mengikuti apel hari Senin pagi yang dirangkai dengan kegiatan pengucapan fakta integritas dan penandatanganan integritas. Fakta integritas dan penandatanganan integritas nantinya seluruh yang sudah ditandatangani pada hari ini akan supaya segera dimasukkan dalam sikep, dan dokumen selebihnya nanti kita salinannya kita kirimkan ke Dirjen Badan Peradilan Umum. Untuk itu para pimpinan pengadilan tingkat pertama, para pengadilan di pengadilan-pengadilan negeri, saya minta perhatiannya
bahwa pagi hari ini tadi sudah bisa memastikan bahwa apel pagi yang diselenggarakan sebagaimana pengadilan tinggi yang sudah diselenggarakan tadi dirangkai dengan kegiatan pengucapan fakta integritas dan penandatangannya. Pada hari ini saya minta seluruh KPN mengirim dokumen awal terlebih dahulu berkenaan dengan pengucapan fakta integritas dan penandatanganannya. PT sudah melakukan pada pagi hari ini dan nanti saya minta tolong dokumen itu ditunjukkan kepada PN-PN agar PN pun juga sudah mengikuti kegiatan. Dan kami akan mencatat PN mana yang patuh dan taat dan PN mana yang tidak taat. Konsekuensinya ada di ketua masing-masing. Oleh karena itu saya minta perhatian kepada para ketua agar memperhatikan arahan dan kebijakan yang ada di Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi. Hari ini kita membuktikan bahwa ketaatan PN-PN tidak menyeluruh. Dan ini menjadi catatan bagi saya selaku pimpinan pengadilan tingkat banding kepada KPN-KPN yang kurang peduli dengan komunikasi dan koordinasi ini. Bahwa informasi terkait dengan hal tersebut sudah kami kirim sejak minggu yang lalu, sejak bisa dicek kembali. Kalau ini pun juga tidak mendapatkan perhatian, saya akan mengambil sikap kepada para KPN dan pengadilan-pengadilan yang ada di seluruhnya. Pengadilan tinggi sudah menunjukkan kedisiplinnya dan tanggung jawabnya ketika melakukan kegiatan apel pagi, pembacaan fakta integritas dan penandatanganan. Untuk itu sekali lagi kepada para pimpinan pengadilan, tolong ikut perhatikan dan laksanakan apa yang sudah diarahkan tersebut. Karena bagaimanapun juga ini adalah merupakan rangkaian pembinaan yang harus dijalankan terkait dengan kejadian-kejadian yang akhir-akhir ini menimpa Mahkamah Agung dan mungkin saja beberapa waktu yang lalu juga menimpa di jajaran kita. Baik, kita akan langsung saja memulai. Saya tidak butuh waktu yang lama agar kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan selebihnya. Maka pada pagi hari ini kita awali dengan pesan yang sangat menyentuh dari Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk kita semua. Yang ada di Mahkamah Agung ini, yang ada di daerah, yang ada di pelosok pegunungan, yang ada di tengah laut bertugas, teruslah berjuang. Tegakkan keadilan itu dengan benar dan adil sesuai dengan hati nurani. Kita harus menatap masa depan yang lebih baik lagi. Jadikan kejadian ini sebagai momentum untuk kita bangkit kembali, kita tata kembali, kita maju terus. Iya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, tolong jangan di ini dulu, mengganggu nanti. Bapak Ibu sekalian, kita tadi mengambil salah satu cuplikan pidato Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung pada saat merayakan HUT Dharma Yukti di Mahkamah Agung. Dan ini yang diminta oleh pimpinan Mahkamah Agung untuk terus di-share di grup-grup di kita, di seluruh pengadilan di seluruh Indonesia, agar kita tetap semangat menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Oleh karena itu, saya minta camkan betul apa yang disampaikan oleh Yang Mulia pimpinan kita, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian pada hari Jumat yang lalu juga kita mengikuti kegiatan Zoom
khusus untuk para pimpinan pengadilan terkait dengan apa yang sudah sama-sama kita pahami dan mengerti berkenaan dengan kejadian yang menimpa Mahkamah Agung pada tanggal 22 September 2022 yang lalu. Ini menjadi berat bagi kita untuk menyikapi sikap ini, menyikapi kondisi-kondisi ini. Dan oleh karena itu pesan pimpinan kita yang mulia Ketua Mahkamah Agung kemudian ditindaklanjuti oleh Dirjen melalui Zoom khusus untuk pimpinan pengadilan, panitera dan sekretaris. Kemudian pada hari ini kita melangkah lebih lanjut untuk menyampaikan informasi dan sosialisasi terkait dengan kejadian tersebut, khususnya juga yang mungkin saja bisa terjadi di lingkungan kita, kondisi-kondisi seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita bersama-sama sebagaimana arah kebijakan pimpinan, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan dalam pesanan dan renungan yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa kegiatan penyampaian fakta integritas yang sudah kita lakukan tadi pagi, yang harus kita tindak lanjuti yang pertama, bahwa dokumen-dokumen yang kita sudah ikut laksanakan tadi pagi wajib untuk tingkat pertama dikirim ke PT, untuk selanjutnya diteruskan ke Dirjen Badan Peradilan Umum. Yang kedua, bahwa fakta integritas yang sudah kita tanda tangani nanti wajib dimasukkan ke dalam sikap kita masing-masing sebagai bukti bahwa kita juga melakukan kegiatan dan kita memberikan penguatan terkait dengan pembangunan zona integritas di wilayah kita, di lingkungan kita. Dan tidak terkecuali dalam hal ini adalah juga para tenaga PNPN yang juga kita minta juga menyampaikan, mengucapkan fakta integritas dan sekaligus menandatangani fakta integritas tersebut. Karena apa yang terjadi di Mahkamah Agung atau mungkin di pengadilan-pengadilan lain tidak hanya terjadi pada diri hakim saja, tetapi juga tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh pejabat pengadilan lainnya non-hakim. Bahkan juga para tenaga kontrak, tenaga honorer juga ini juga ikut berandil atau berperan terhadap kejadian-kejadian tersebut. Ini juga terbukti di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan mendasarkan pada maklumat nomor 1 2017, saya selaku pimpinan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan, mengingatkan, melakukan pembinaan kembali secara berkesinambungan kepada seluruh jajaran yang ada di lingkungan Mahkamah Agung, khususnya di pengadilan tingkat banding maupun pengadilan-pengadilan negeri. Bapak Ibu sekalian, tolong ini ya, kita akan coba mengingat kembali terkait dengan pengertian fakta integritas. Pengertian fakta integritas sesuai dengan pasal 1, tolong dibuka. Bukan yang ini, yang slide nomor 4. Nomor 4, ya. Kita ingin mengingatkan kembali bahwa fakta atau dokumen fakta integritas yang baru saja kita tanda tangani adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri kita sendiri tentang komitmen ya, melaksanakan seluruh tugas, komitmen kita dalam melaksanakan seluruh tugas kita, fungsi kita, tanggung jawab kita, wewenang kita, dan peran sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan kesanggupan kita untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini kenapa kami harus
sampaikan kembali karena ini untuk mengingat kita kembali. Lanjut pada slide berikutnya. Nah, ini semua kita kutip dari Permenpan nomor 49 2011 di mana ditegaskan bahwa tujuan mengucapkan fakta integritas dan penandatanganannya. Yang pertama adalah untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi. Yang kedua, untuk menumbuh kembangkan keterbukaan, kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel. Ini kita ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya kita memahami bahwa yang kita tanda tangani tidak hanya sekedar kita menandatangani selesai, tapi ini adalah bentuk komitmen kepada kita semua tentang tugas dan tanggung jawab kita dalam melakukan tugas-tugas itu. Oleh karena itu, bahwa kegiatan-kegiatan yang baru saja kita lakukan tadi pagi ini adalah harus diikuti dengan sikap integritas kita semua di lingkungan badan peradilan. Bapak Ibu sekalian, sikap dan perilaku kita semua baik di dalam maupun di luar kedinasan harus benar-benar dapat mencerminkan wibawa dan martabat lembaga peradilan yang kita cintai. Inilah tempat kita berladang, tempat kita mencari nafkah, namun demikian tentunya yang kita lakukan harus betul-betul sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Karena siapa lagi yang akan merawat pengadilan ini kalau bukan kita sendiri. Kita semua wajib saling ingat mengingatkan untuk terus berperilaku baik. Adil dan jujur dalam menyelesaikan perkara, menjalankan tugas kita sehari-hari, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Lembaga kita berada di garda depan yang sangat diharapkan lahirnya keadilan hukum. Karena dengan cara itulah maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan dapat ditumbuhkan. Bapak Ibu sekalian, yang kita banggakan, kita sayangi semuanya, bahwa lembaga penegakan hukum yang kita jalankan, semuanya yang bisa merawat adalah kita sendiri dengan cara sikap sebagaimana yang kita sudah sama-sama kita lakukan dalam setiap hari. Oleh karena itu, implementasi terkait dengan 8 nilai utama Mahkamah Agung yang selalu kita kumandangkan di awal setiap kegiatan, serta dengan adanya kegiatan pembacaan dan penandatanganan fakta integritas secara serentak pada hari ini menjadi momen penting bahwa yang pertama kita wajib menjaga kemandirian badan peradilan. Segala intervensi, segala upaya-upaya intervensi tidak hanya intervensi seperti yang kita bayangkan, tetapi bisa juga ruang intervensi ini kita yang membuka sendiri dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika kita sudah memastikan bahwa kita harus menjaga kemandirian badan peradilan, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah tingkatkan kualitas integritas kita. Tadi kita sudah disampaikan dalam penyampaian 8 nilai utama yang selalu kita kumandangkan. Poin ini menjadi poin penting. Untuk selanjutnya, poin yang ketiga adalah sebentar, jangan dipindahkan dulu sebelum saya perintahkan. Ya. Terkait dengan 8 nilai utama tadi, ini menjadi hal penting yang selalu harus kita masukkan dalam jiwa dan raga kita agar kita senantiasa terus terjaga. Persoalan-persoalan yang muncul bukan hanya soal kualitas putusan saja, tetapi bagaimana prosedur
menjalankan kewajiban kita, baik di bidang administrasi teknis maupun di bidang administrasi non-teknis, menjadi tugas bersama kita. Oleh karena itu saya minta bahwa soal integritas ini bukan hanya tanggung jawab hakim, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita, seluruh jajaran kita, mulai dari pimpinan, para hakim, para panitera, panitera muda, panitera pengganti, sekretaris, kasubag atau kabag kalau di tingkat banding, dan seluruh jajarannya menjadi secara bersama-sama. Karena inilah yang menjadi kewajiban kita yang harus kita jalankan. Lanjut, kita akan ingin mengingatkan kembali berkenaan dengan maklumat nomor 1 2017 tentang pengawasan dan pembinaan hakim, aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Bapak Ibu sekalian, saya sangat berharap bahwa maklumat yang kita pajang, kita canangkan di depan itu menjadi bagian yang harus kita pahami dan kita baca sesekali untuk setiap kita berada di kantor kita. Saya khawatir kalau maklumat itu hanya sekedar hiasan dinding saja yang kurang kita peduli. Mungkin nanti Pak Sekretaris perlu memposisikan maklumat itu pada posisi yang mudah dilihat. Yang selama ini cukup besar tulisannya, tetapi penempatannya mungkin kurang tepat. Ini juga pengadilan-pengadilan tingkat banding, tingkat pertama juga melakukan hal yang sama. Dan ini menjadi pengingat bagi kita semua. 8 nilai utama juga menjadi pengingat bagi kita semua. Oleh karena itu, saya kembali mengingatkan tanggung jawab pimpinan. Selain harus menjadi contoh bagi jajarannya, adalah juga untuk memberikan pembinaan, pengawasan, serta mengingatkan kepada seluruh hakim dan aparatur peradilan lainnya di dalam maupun di luar kedinasan untuk tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Di dalam kedinasan, tidak hanya soal menyelesaikan perkara, tidak hanya tuntutan masyarakat yang harus melahirkan putusan-putusan berkualitas, sebagaimana yang tadi sudah sampaikan, tetapi juga menyangkut perilaku kita, perilaku sehari-hari kita, baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan. Kemenpan RB menempatkan badan peradilan, khususnya Mahkamah Agung dan seluruh jajarannya, pada grade nilai atau standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan APH lainnya. Kenapa ini harus dilakukan? Karena memang kita diharapkan oleh masyarakat untuk menjadi tempat di mana keadilan itu ditegakkan. Dan perilaku kita diminta untuk terus membangun suatu perilaku. Baik kegiatan-kegiatan non-teknis, teknis maupun non-teknis. Baik yang kita lakukan di kantor maupun di luar kedinasan. Kasus-kasus penjatuhan hukuman disiplin, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Barat ini, sudah membuktikan bahwa tindakan-tindakan sikap-sikap kita, baik di bidang teknis maupun non-teknis, ini juga menjadi perhatian pimpinan kita di Mahkamah Agung. Oleh karena itu adalah hal yang wajar apabila para pejabat atau kita semua yang melakukan tindakan-tindakan di luar kedinasan itu sudah menjadi perhatian kita, dan penjatuhan hukuman disiplin juga dikenakan kepada kita semua. Pimpinan pengadilan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk selalu mengingatkan kepada kita semua. Dan ini jangan dianggap sebagai upaya-upaya intervensi pimpinan pengadilan, tetapi itu sebagai bentuk tanggung jawab kita. Oleh karena itu kepada para ketua, wakil ketua pengadilan negeri, para pejabat struktural, panitra, sekretaris, kepala bagian, panitra muda, kepala subbagian di lingkungan masing-masing,
secara berjenjang wajib memastikan tidak ada aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan martabat pengadilan di lingkungan kerja masing-masing dengan cara tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan dan mensosialisasikan kepada bawahannya mengenai kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh Mahkamah Agung. Ini tertuang di dalam Maklumat nomor 1 2017. Di sisi lain, tanggung jawab kita sebagai pimpinan pengadilan di tingkat banding, para hakim tinggi, khususnya hakim pengawas daerah, pengawas bidang, untuk terus menjaga komitmen dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan pengawasan kepada pengadilan-pengadilan di wilayah pengawasannya masing-masing, serta mensosialisasikan butir-butir pesan dalam maklumat tersebut sehingga terwujud kewibawaan, kehormatan, dan martabat pengadilan. Tak terkecuali juga kepada para pejabat pengadilan dan aparatur pengadilan lainnya yang berada di lingkungan pengadilan tinggi. Saya ingin berpesan di sini bahwa hakim-hakim tinggi pengawas perlu disiapkan kegiatan, apakah itu sebulan sekali atau 2 minggu sekali ataupun 1 minggu sekali, untuk melakukan kegiatan pengawasan secara virtual kepada pengadilan-pengadilan. Atau ketika ada kebijakan-kebijakan baik yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di pengadilan tinggi, para hakim tinggi pengawas minta bantuannya untuk memastikan bahwa arah kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pimpinan kita, termasuk di pengadilan ini, dijalankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang ada. Oleh karena itu, fasilitas Zoom meeting yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, internet yang kita miliki, manfaatkan ini semua untuk kegiatan-kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada seluruh jajaran yang ada di kita. Bapak Ibu sekalian, bahwa berkenaan dengan kondisi-kondisi yang seperti ini, kita terus harus melakukan arahan kebijakan pembinaan kita kepada seluruh jajaran. Sekali lagi saya juga harus mengingatkan kembali sesuai dengan Maklumat nomor 1 2017 tersebut, bahwa Mahkamah Agung akan memberhentikan pimpinan pengadilan serta para pejabat pengadilan lainnya secara berjenjang dari jabatan selaku atasan langsung apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilakukan secara berkala, berkesinambungan. Oleh karena itu, sekali lagi dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, para pimpinan pengadilan, para atasan langsung di lingkungan suatu kerja masing-masing harus senantiasa mengingatkan kepada jajaran yang berada di bawahnya. Saya mengingatkan kembali bahwa kaitannya dengan rapat berjenjang yang sudah menjadi konvensi kita dan menjadi arahan dari atasan kita, ini tidak hanya dibatasi oleh rapat-rapat bulanan yang dilakukan oleh kita semua sebagai bentuk evaluasi kegiatan kita. Tetapi pimpinan pengadilan, di bawahnya ada panitera, ada sekretaris. Dia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada jajaran di bawahnya masing-masing. Kabak, demikian pula dia bertanggung jawab untuk pelaksanaan tugas para kasubag. Kasubagnya bertanggung jawab dan memberikan arah pembinaan kepada pelaksana-pelaksana yang berada di bawahnya. Banyak di antara kita bahwa kabak, kasubag ya, bekerja bukan memposisikan dalam jabatan sebagai pimpinan di satuan kerja terkecil, tetapi lebih memposisikan sebagai pelaksana. Oleh karena itu hanya nunggu perintah dari pimpinan yang tertinggi, nunggu perintah pimpinan dalam melaksanakan tugasnya, tanpa kemudian memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh pelaksana yang ada di bawahnya. Sekali lagi saya minta kepada seluruh kasubag, seluruh kabag,
seluruh panitera, seluruh sekretaris yang ada di lingkungannya, termasuk panitera-panitera muda. Ini terus memberikan bimbingan, arahan, dan pembinaan kepada pelaksana yang ada di tugas masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan kepada seluruh jajaran pengadilan, dan saya minta bahwa kegiatan Zoom ini dibuat notulenya, kemudian didokumentasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas. Dan ini harus secara terus-menerus kita saling mengingatkan kepada kita semua. Baik, oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan pengadilan tinggi, seluruh jajaran di lingkungan pengadilan negeri untuk kegiatan hari ini yang kita bisa terlaksanakan meskipun dengan waktu yang singkat, tapi inilah yang wajib kita lakukan kepada jajaran-jajaran kita. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Matur tampi asih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat atas sambutan dan pengarahan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mungkin Bapak Wakil akan memberikan pengarahan. Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Lili Mulyadi SHMH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati, Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati, Yang Mulia para Hakim Tinggi, panitera, sekretaris, pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati, Yang Mulia para pimpinan pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Saya hanya bersifat untuk melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia para Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengenai integritas atau fakta integritas itu hakikatnya adalah janji kepada diri sendiri maupun perilaku, baik dalam artian perbuatan dan perilaku. Oleh karena itu, seperti apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, bahwa pimpinan pengadilan itu artinya adalah ketua atau wakil ketua. Buatlah pengadilan negeri yang dipimpinnya senyaman mungkin, seperti berada di rumah sendiri. Artinya, kalau sudah demikian berarti apa? Pimpinan pengadilan artinya harus mengetahui apa yang dipimpinnya. Harus memberikan perilaku yang baik terhadap apa yang dipimpinnya. Begitupun sebaliknya, kepada yang dipimpin harus mengerti posisinya masing-masing. Jadi artinya kalau seperti ini sudah terjadi, enak di pengadilan. Jangan misalnya, bolehlah misalnya seseorang itu ngebut, tapi tidak boleh nyalip. Kan itu ada posisi seperti filosofi seperti itu. Jadi jangan misalnya pimpinannya pengadilan sudah baik, tapi karena sudah akrab demikian, saudara tidak bisa membawa diri. Jadi saya minta kepada pimpinan pengadilan, kemudian juga kepada yang dipimpinnya, supaya istilah bisa introspeksi diri. Untuk bisa introspeksi diri minimal harus mengetahui sifat-sifat siapa yang dipimpinnya.
Begitupun juga sebaliknya, orang yang dipimpin harus tahu juga sifat-sifat dari yang dipimpin, yang memimpin. Kalau tahu seperti itu, di pengadilan tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini kepada Bapak maupun Ibu, keluarga besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, bahwa yang bisa menjatuhkan bukan orang lain, diri kita sendiri sebenarnya, lingkungan kita. Saya pernah diskusi dengan Ketua Badan Pengawasan yang sekarang sudah jadi Hakim Agung, satu angkatan dengan saya bilang kenapa kok laporan-laporan yang tidak ada namanya, alamatnya palsu, semua itu kok ditindaklanjuti. Apa dia jawab? Hampir 98% itu walaupun tidak ada namanya, alamatnya palsu, bukan alamat palsu seperti lagu dangdut ya, alamat palsu, tapi keakuratannya hampir 99%. Kenapa sampai seperti itu? Artinya apa? Artinya yang melaporkan itu pasti orang dalam, bukan orang luar. Misalnya ada sesuatu yang dilaporkan sampai detiknya, mobilnya di mana, macam-macamnya semua benar semua. Jadi artinya saya meminta kepada keluarga besar Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, artinya kita lah istilah bahasa Bali seluluk sebentako. Jadinya artinya ya kita saling introspeksi. Jadi kalau saudara misalnya tidak ada hal yang disampaikan, ngomong aja kepada pimpinan. Saya rasa yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi welcome semua. Pak, kalau menurut saya begini-begini, bagaimana tanggapan Bapak? Jadi kan akhirnya kita dapat selesaikan sendiri. Akhirnya apa? Rusak susu sebelanga. Ibarat Gunung Rinjani ini puncaknya, tapi kita yang di bawah, kita yang setengah mati. Padahal yang kena kan di atas. Itu. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, kalau ada permasalahan, konsultasilah dengan pimpinan. Kalau pimpinan tidak bisa, konsultasilah dengan hakim tinggi. Kalau hakim tinggi tidak bisa, konsultasi dengan wakil. Kalau wakil tidak bisa, ke Bapak yang mulia Pak KPT. Sampai dengan ke Mahkamah Agung. Kan sudah dibilang di pembinaan-pembinaan, Pengadilan Tinggi merupakan kawal depan dari Mahkamah Agung, ya kan? Mengenai masalah eksekusi diselesaikan dulu di bawah, jangan langsung ke atas dan sebagainya. Dan yang ketiga, kalau berbicara masalah pantai integritas, artinya buatlah untuk diri sendiri, mencontohkan kepada orang lain. Jangan melihat bahwa diri sendiri paling bersih. Tidak bisa seperti itu. Karena apa? Kan kita manusia, ya kan? Kadang-kadang orang dibilang, wah hakim itu kan wakil Tuhan di dunia. Tapi kenyataan yang sekarang apa? Wakil Tuhan maka minta tolong sama wakil rakyat. Dan itu kan susah juga seperti itu. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya ingin kepada Bapak maupun Ibu, khususnya kepada Pengadilan Tinggi Keluarga Besar Nusa Tenggara Barat, marilah kita menjunjung tinggi integritas. Marilah kita saling introspeksi diri. Hakim itu kan walaupun wakil Tuhan di dunia, tapi juga dia kan manusia, ya kan, bisa berbuat salah. Dari Bapak Ibu sekalian, berbaik-baiklah di Pengadilan Tinggi, di pimpinannya bisa mengayomi, orang yang dipimpin itu bisa juga dia menempatkan diri dalam posisi-posisi tertentu. Jangan ibaratnya sudah dikasih hati, merokok lempolo dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata kurang yang berkenan. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami haturkan kepada Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat atas pengarahan yang telah disampaikan. Berikutnya menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, dengan berakhirnya lagu tadi, maka berakhir pula rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata-kata, dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.